Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga semangat pagi untuk anak-anak hebat yang ada di seluruh Indonesia. Di video pembelajaran kali ini, kalian akan belajar mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Di video sebelumnya, Ibu sudah pernah menjelaskan mengenai materi ini. Namun, video kali ini Ibu buat sifatnya hanya untuk mengulang agar kalian lebih memahami bagaimana sih cara mengerjakan operasi hitung campuran bilangan bulat yang baik dan benar. Langsung saja ya, kita simak caranya. Ya, seperti yang anak-anak ketahui, sebelum kita mengerjakan operasi hitung campuran bilangan bulat, kita harus mengetahui terlebih dahulu tanda operasi hitung yang digunakan di dalam pengerjaan soal operasi hitung campuran bilangan bulat. Ada 4 tanda, yaitu ada tanda tambah, kemudian ada tanda kurang, ada tanda kali, dan juga ada tanda bagi. Tanda tambah dengan tanda kurang ini sama kuatnya. Begitu juga dengan tanda kali dengan tanda bagi. Keduanya sifatnya setara atau sama. Sehingga jika di dalam operasi hitung campuran ada 2 tanda ini yang ditemukan secara bersamaan, baik itu tanda penjumlahan atau pengurangan atau perkalian dengan pembagian, maka seperti aturan yang pertama waktu di video sebelumnya, maka yang harus dikerjakan adalah yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Namun, jika ada tanda tambah bertemu dengan tanda bagi, maka yang harus didahulukan adalah bagi. Begitu juga jika ada tanda tambah bertemu dengan tanda kali, maka yang harus didahulukan adalah kali. Karena tanda kali dengan tanda bagi ini sifatnya lebih kuat dibandingkan dengan tanda tambah dengan tanda kurang. Guru ulangin ya. Tanda kali dengan tanda bagi itu sifatnya lebih kuat dibandingkan dengan tanda tambah dengan tanda kurang. Jadi kalau kalian bertemu dengan tanda kurang dengan tanda kali, maka yang harus didahulukan adalah tanda kali. Jika bertemu dengan tanda kurang dengan tanda bagi, maka yang harus didahulukan adalah yang bagi. Maksudnya yang didahulukan itu apa? Maksudnya yang didahulukan itu adalah yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke, biar tidak bingung, langsung saja ya. Kita ke pembahasan ke contoh soal. Di contoh soal yang pertama, misal ada soal seperti ini. Negatif 12 ditambah dengan negatif 5 dikali 6, kemudian dikurang dengan 10. Berapakah hasilnya? Anak-anak harus analisis terlebih dahulu. Kira-kira di soal ini ada tanda operasi hitung apa saja? Nah, di sini ada tanda operasi hitung tambah, kali, dan juga kurang. Nah, kita lihat satu persatu. Tambah dengan kali. Mana yang didahulukan? Tambah dengan kali, itu yang harus didahulukan adalah yang kali. Maka ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Berarti kita hitung. Negatif 5 dikali 6. Itu hasilnya adalah negatif 30. Ingat, di pembelajaran sebelumnya, jika ada 2 tanda yang berlainan dikalikan atau dibagi, maka hasilnya akan negatif. Nah, ini tinggal dikalikan, 5 kali 6, 30. Kemudian ini kita bisa tulis ditambah negatif 12 dikurang 10. Nah, di sini anak-anak bisa lihat lagi, ada tanda tambah dan ada tanda kurang. Tambah dengan kurang tadi sifatnya adalah sama
kuat. Kalau sama kuat, berarti yang dikerjakan lebih dulu adalah yang sebelah kiri. Ini yang Ibu maksud tadi yang harus dikerjakan lebih dulu sebelah kiri itu maksudnya seperti ini. Tambah dengan kurang sama kuat. Maka yang dikerjakan adalah yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, ini kalian hitung. Negatif 12 ditambah dengan negatif 30. Kita asumsikan negatif itu adalah hutang. Hutang 12, nambah lagi hutangnya 30. Berarti hutangnya jadi tambah banyak. Jadi berapa hutangnya? Hutangnya jadi 42. Kemudian ini kita turunkan. Dikurang 10. Nah, kalau kalian menemukan soal yang bentuknya seperti ini sama saja dengan negatif 42 ditambah dengan negatif 10. Ya, jadi boleh ditulis juga dengan negatif 42 ditambah dengan negatif 10. Kok bisa seperti itu sih, Bu? Iya, kenapa? Karena positif dengan negatif, jika bertemu maka akan berubah jadi negatif. Jadi kalau menemukan bentuk yang seperti ini, kalian bisa rubah seperti ini. Ya, jadi negatif 42 dikurang 10 itu sama saja dengan negatif 42 ditambah dengan negatif 10. Hutang 42, hutang lagi 10. Berarti hutangnya jadi tambah banyak dong. Hutangnya jadi 52 atau negatif 52. Seperti itu ya. Oke, contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, misal soalnya adalah 100 ditambah 20 dikali 5 dikurang negatif 10. Nah, anak-anak harus lihat terlebih dahulu nih. Kira-kira di sini ada tanda apa saja ya? Oh, ternyata ada tanda operasi hitung. Tambah, kali, dan kurang. Tambah dengan kali. Mana yang harus dikerjakan lebih dulu? Yang harus dikerjakan lebih dulu tentunya adalah yang kali. Maka ini kita kalikan. 20 dikali 5 sama dengan 100. Ini kita turunkan ditambah 100. Nah, di sini ada tanda negatif. Negatif bertemu dengan negatif. Tentunya ini berubah jadi positif. Di sini positif 10. Sudah deh. Tinggal kalian tambah 100 tambah 100, 200 ditambah 10. Jadi 210. Seperti itu. Mudah bukan? Nah, tapi ada lagi aturan yang kalian tidak boleh lupakan. Apa itu? Nah, lihat ya di contoh yang ketiga. Misalkan ada soal negatif 10 dikali dengan 15 ditambah negatif 5 kemudian dibagi dengan negatif 2. Nah, kalian lihat di sini ada tanda kali dan ada tanda bagi. Tapi di sini juga ada dua buah bilangan yang diberi tanda kurung. Ingat di pembelajaran sebelumnya, jika ada operasi hitung, ya, di dalam soalnya itu ada tanda kurung, maka yang diberi tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Walaupun di sini tanda tambah dengan kali harusnya kan yang didahulukan kali ya. Tapi karena ini yang didahulukan, maksud Bu Guru, karena yang ini yang dikurungkan, walaupun dia posisinya lebih lemah dibandingkan dengan tanda kali, tetap harus didahulukan. Karena ada di aturan yang sebelumnya, jika ada operasi hitung bertemu dengan tanda kurung, maka tanda kurungnya harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya, jadi ini harus kalian kerjakan karena di sini ada tanda kurung ya, dua bilangan yang dijumlah dan di sini ada tanda kurungnya, berarti harus dikerjakan terlebih dahulu karena di dalam soalnya sudah ada tanda kurungnya. Beda lagi jika soalnya seperti ini.
Nah, kali tambah bagi. Berarti mana yang harus didahulukan? Sudah pasti yang harus didahulukan adalah yang kali. Kenapa? Karena kan tadi di sini tidak ada tanda kurungnya, maka yang harus didahulukan adalah yang kalinya. Seperti itu. Tapi karena tadi di dalam soal di sini sudah ada tanda kurung terlebih dahulu, ya, soalnya sudah seperti ini ya. Jadi di dalam soal ini sudah ada tanda kurung terlebih dahulu, maka ini harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita hitung nih. 15 ditambah negatif 5. Anak-anak lihat angkanya, mana yang lebih besar? 15 atau 5? 15 ya, angka yang lebih besar. Kalau yang lebih besarnya bilangan positif, maka di sini nanti hasilnya positif. Tapi kalau yang lebih besarnya bilangan yang negatif, maka nanti hasil akhirnya di sini adalah negatif. 15 dengan 5, yang lebih besar adalah 15. Sehingga kita kita lihat 15 ini adalah bilangan positif, maka di sini hasilnya akan positif. Tinggal kita kurangkan angka yang besar, kita kurangkan dengan yang kecil. 15 dikurang 5 berapa? 10. Nah, ini tinggal kita tulis kali negatif 10 dibagi negatif 2. Sekarang kita ketemu tanda kali dengan tanda bagi. Ingat, kali dengan bagi tadi itu posisinya sama kuat. Kalau sama kuat, maka yang dikerjakan lebih dulu adalah yang di sebelah kiri. Kalian kalikan nih, negatif 10 dikali 10, dua tanda berlawanan. Sudah pasti hasilnya negatif. 10 kali 10 sama dengan 100 dibagi negatif 2. Dua tanda yang sama, jika dibagi atau dikali maka hasilnya akan positif. Ya, 100 dibagi 2, 50. Maka hasilnya adalah 50. Seperti itu. Jelas ya? Oke, Bu Guru lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, anak-anak bisa lihat, misal di sini contoh soalnya adalah sebentar ya. Contoh soalnya misalkan negatif 12 ditambah dengan negatif 5 dikali 6 dibagi dengan 10 dikurang negatif 8. Nah, anak-anak bisa lihat di sini tanda operasi hitungnya ada apa saja. Ada tambah, ada kali, dan ada bagi. Tapi ada juga yang diberi tanda kurung. Berarti yang harus kita kerjakan yang mana dulu nih? Sudah pasti yang dikurungkan terlebih dahulu. Kita hitung nih, 10 dikurang negatif 8. Ingat, kalau negatif ketemu negatif, berarti jadi positif. Berarti sama saja ini 10 ditambah 8. Hasilnya adalah 18 ya. Hasilnya adalah 18. Kemudian yang ini soalnya bukan dibagi ya. Tapi di sini adalah dikurang. Ya, jadi Bu Guru ulangi. Misal di sini ada soal negatif 12 ditambah negatif 5 dikali 6 dikurang 10 dikurang negatif 8. Karena yang ini ada tanda kurung, maka yang dikurungkan harus dikerjakan terlebih dahulu.
10 dikurang negatif 8. Negatif ketemu negatif maka akan berubah jadi positif. Sehingga 10 jadi ditambah dengan 8. Hasilnya adalah 18. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita harus gimana lagi? Selanjutnya adalah kita tulis nih. Ini 6 kali di sini negatif 5 tambah negatif 12. Tinggal kita lihat di sini tandanya. Tanda operasinya tinggal ada tambah, kali, dan kurang. Tambah dengan kali. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah yang kali. Sehingga harus kita kalikan terlebih dahulu. Negatif 5 dikali 6. Itu hasilnya adalah negatif 32. Tanda berlawanan. Jika dikalikan hasilnya akan negatif. 5 kali 6, 30. Nah, ini tinggal kita tulis ditambah negatif 12 dikurang 18. Nah, sekarang kalian sudah ketemu bentuk yang seperti ini. Berarti di sini tinggal ada tanda tambah dan tanda kurang. Dua tanda ini sama kuatnya. Kalau sama kuatnya berarti yang harus dikerjakan lebih dulu adalah yang sebelah kiri. Negatif 12 ditambah negatif 30. Utang ditambah utang. Utangnya jadi banyak. Jadi berapa? 42 dikurang 18. Ingat lagi, kalau ketemu bentuk yang seperti ini, berarti kalian harus rubah menjadi negatif 42 ditambah dengan negatif 18. Ya. Negatif 42 dikurang 18, itu sama saja dengan negatif 42 ditambah dengan negatif 18. Sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Iya, sama dengan 60. Negatif 60. Seperti itu ya. Semoga anak-anak menjadi lebih paham dengan penjelasan dari video ini. Jadi Bu Guru ulangi, jika di dalam operasi hitung campuran bilangan bulat, anak-anak menemukan ada tanda operasi hitung kurung, maka yang dikerjakan lebih dulu adalah yang ada tanda kurungnya. Tapi jika anak-anak bertemu operasi hitung ada tambah, ada kurang, maka yang didahulukan yang sebelah kiri dulu. Seperti ini, tambah dengan kurang. Berarti ini didahulukan yang sebelah kiri. Atau kalau ketemu kali dengan bagi, ini posisinya sama, maka yang didahulukan juga sama, yang di sebelah kiri dulu. Tapi berbeda halnya jika ada tanda tambah bertemu dengan tanda kali. Maka yang harus didahulukan adalah yang kali. Kenapa? Karena kali dan bagi ini sifatnya lebih kuat, ya, lebih kuat dibandingkan dengan tanda tambah dengan tanda kurang. Oke. Kali ketemu tambah, maka yang didahulukan kali. Kali ketemu kurang, maka yang didahulukan kali. Bagi ketemu dengan tanda kurang, maka yang didahulukan adalah bagi. Bagi dengan tanda tambah, jika bertemu maka yang harus didahulukan adalah bagi. Seperti itu ya cara pengerjaannya. Jadi dilihat dulu tandanya, mana yang lebih kuat, maka itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.